Dalam menjalani sebuah hubungan, pasti akan ada namanya perpisahan. Ya karena sudah dipasangkan tuh, pertemuan, perpisahan itu hal yang gak bisa dipisahkan. Rasanya memang berat ya, tapi mau gak mau tetap harus dihadapi. Perpisahan itu juga gak selalu soal konflik, gak selalu soal masalah, tapi bisa juga soal kematian, maut, ajal, yang seringkali kita gak bisa prediksi tuh kapan datangnya. Dan lagi-lagi karena hal tersebut, kita jadi dipaksa untuk merangkum semua kenangan, seakan-akan kita harus menyelesaikan semuanya, bertengkar pada diri sendiri, mencoba dengan keras untuk menyimpan segala kenangan itu pada tempatnya dan memulai hidup yang baru. Tapi terkadang di antara kita merasa kesulitan, merasa berat untuk melupakan seseorang. Dan inilah yang biasa disebut gagal move on. Hai, selamat datang di Love Lintan Podcast bersama aku Intan, yang akan menemani kamu untuk berbagi rasa, cinta, dan cerita melalui suara. Apa kamu salah satu bagian dari orang yang gagal move on itu? Kalau iya, kita ngobrol sebentar yuk. Ngomong-ngomong soal hubungan kamu sama dia yang bikin kamu gagal move on itu, gimana ceritanya? Apa kamu ketemu di sekolah? Di kampus? Di tempat kerja? Atau orang asing yang tiba-tiba datang di sebuah transportasi yang kamu naikin bareng-bareng? Cinta itu memang datangnya gak terduga ya. Kapanpun itu bisa aja. Karena cinta itu emang serandom itu. Dan rasa cinta yang hari ke hari selalu dipupuk, selalu ada pertemuan, selalu ada komunikasi, itu akan menciptakan sebuah kenangan besar dan berharga. Yang terkadang buat kita merasa, oh ternyata sebegitu indahnya cinta ini ya. Ternyata dia nih orangnya bener-bener bikin aku nyaman banget. Ternyata dia orangnya tuh sempurna banget di mataku. Dan seiring berjalannya waktu, kamu merasa sangat nyaman. Kamu merasa bahwa gak akan ada lagi yang bisa gantiin dia di posisi ini. Kamu ngerasa bahwa dunia ini ya cuma milik kamu sama dia. Gak akan ada yang bisa misahin. Sampai suatu ketika, kamu bertemu pada momen, entah itu karena kamu bertengkar, entah itu karena sebuah keharusan yang memang tidak bisa menyatukan antara kamu sama dia. Entah karena orang tuanya dia tidak setuju kalau dia sama kamu. Atau banyak sekali peluang-peluang lain yang akhirnya menyebabkan kamu harus berpisah sama dia. Atau kalau misalkan pun di dunia ini tidak ada hal yang bisa memisahkan, bisa jadi karena kematian itu datang menghampiri kepada dia yang kita tidak pernah tahu kalau hal itu akan terjadi sebegitu cepatnya. Perasaan berbunga-bunga yang tiap hari ada, tiba-tiba gak ada, memang rasanya sangat sulit sekali untuk dihadapi. Berat banget ya ternyata rasanya kehilangan seseorang yang kita sayangi itu. Terkadang gini loh, bahkan ketika kita lagi susah-susahnya untuk melupakan seseorang,
pengen banget dia ada di kehidupan aku sampai nanti tua, tapi ternyata nggak bisa. Itu tuh bener-bener kayak susah lah pokoknya. Dan banyak banget orang yang berpikir bahwa kayaknya sehabis ini aku gak bisa deh jatuh cinta lagi sama orang lain. Kayak cinta aku udah habis sama dia. Dan aku gak bisa ngelupain dia. In every single day in my life. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, aku selalu inget dia. Begitu kerasnya perjuangan kamu ngelupain, ternyata mungkin dia di luar sana udah bahagia dengan pilihan yang baru. Terus, di sini salah siapa? Apa salah kamu yang susah banget ngelupain? Atau salah dia yang sebegitu cepatnya menemukan kebahagiaan yang baru? Simpelnya gini, ketika kamu sedang jatuh cinta, memang logika gak bisa dipungkiri akan seperti terbelakang. Logika tuh akan kalah sama namanya perasaan. Rasa cinta, rasa berbunga-bunga tiap hari, itu bikin logika kita ngerasa kayak, oh kalau misalkan begini tuh harusnya gak begini. Apapun jawabannya tetap dia pemenangnya. Apapun jawabannya tetap ini yang bener. Kayak kita tuh jadi ngeyel sama logika. Dan selalu membenarkan soal perasaan yang sedang kita rasakan. Begitulah orang jatuh cinta. Dan perlu dipahamin juga bahwa ketika kita lupa untuk menggunakan logika, disitulah kesalahan kita. Memang sangat berat untuk membawa logika ke dalam dunia perasaan, dunia percintaan. Sangat-sangat berat. Tapi itu hal yang penting untuk tetap dibawa agar hubungan yang kalian jalani itu tetap ada porsinya masing-masing. Gak ada yang berat sebelah. Jadi, jika suatu saat kamu kehilangan dia, entah apapun itu penyebabnya, kamu masih bisa nih memikirkan hal-hal yang lebih realistis, memikirkan hal-hal yang jauh lebih masuk akal tentang bagaimana kehidupanmu setelah ini dengan pikiran-pikiran yang wajar dan waras tentunya. Dan kamu gak akan terus-menerus menghabiskan waktu untuk orang yang mungkin sebegitu cepatnya melupakan kamu. Atau mungkin gak akan lagi hadir dalam hidup kamu. Karena begini ya, aku pernah dengar ada orang yang bilang kalau seumur hidup kita tuh hanya jatuh cinta sedalam-dalamnya 1 kali. Dan sisanya untuk melanjutkan hidup. Kalau dari kamu percaya nggak sama hal itu? Kalau dari aku pribadi, aku percaya. Karena rasa cinta pada seseorang yang membuat dia gagal move on berkali-kali, yang membuat dia berat untuk menghilangkan semua kenangannya, dan habis rasa cintanya sama dia, itu bener-bener gak bisa dihilangin. Gak semudah kita membalikkan telapak tangan, tiba-tiba kita nerima orang baru dan beranggapan kalau ya kita mulai semua dari awal dan kita akan memulai kehidupan kita dengan penuh rasa cinta dan penuh rasa tulus. Itu hal yang sulit meskipun memang harus dilakukan. Dan untuk kamu yang saat ini masih merasa gagal move on, masih merasa sulit banget untuk menghilangkan rasa tertarik pada seseorang, entah itu kepada dia si laki-laki atau dia perempuan, itu hal yang wajar dan benar-benar gak bisa dihilangkan. Tapi nih ya, kamu harus lihat ketika posisinya mereka, orang yang membuat kamu gagal move on itu sudah bahagia dengan orang yang lain. Lantas,
Untuk apa kamu berlarut-larut dalam hal yang tidak perlu dipusingkan, tidak perlu dibuat sedemikian rupa. Biarkan cinta itu mengalir. Jangan pernah takut untuk memulai dengan orang yang baru, karena gak semua orang di muka bumi ini sama. Hanya kamu aja yang belum pernah bertemu dengan orang yang tepat. Dan kalau misalkan pun dia yang buat kamu gagal move on itu karena kematian, karena ajal yang datang tiba-tiba, aku ngerti gimana rasanya kehilangan itu. Memang sakit ya, dipisahkan saat lagi cinta-cintanya. Tapi kehidupan terus akan berjalan. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari akan terus berjalan. Dan kamu gak akan bisa membuat dia bangkit dari kuburnya kembali kehidupan seperti dulu, gak bisa. Yang bisa kamu lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melupakan dia. Maksudnya melupakan perasaannya ya. Kalau kenangan ya gak apa-apa disimpan. Doakan terus yang terbaik buat dia, apapun yang akan terjadi setelah ini. Baik tentang kebahagiaannya dengan orang yang baru, atau dengan kehidupan setelah ini. Doakan terus yang terbaik untuk dia. Dan untuk kamu yang masih suka gagal move on juga, jangan terus berlarut-larut ya dalam kesedihan. Kalau misalkan kamu memang melihat dia orang yang bikin kamu itu susah ngelupain, masih sendiri, masih belum ada siapa-siapa, ini saat yang tepat buat kamu ngungkapin sebelum semuanya terlambat. Jangan pernah ada kata menyesal setelah ini ya. Karena ya prinsipnya kayak siapa cepat dia dapat aja lah. Jangan pernah membuat kamu menunda-nunda untuk mengungkapkan perasaan sebelum semuanya tiba-tiba sia-sia. Kayak keburu orang lain yang ngungkapin. Jangan sampai ya. Dan semoga setelah ini perasaan itu bisa kamu netralisir, bisa kamu kurangi, bisa kamu cari solusinya yang lebih baik lagi setelah inilah pokoknya. Dan have a good day buat kamu yang udah ngasih request ini. Semoga ada sedikit obrolan yang bisa diambil hikmahnya ya, walaupun mungkin gak banyak, tapi ya I hope so. Oke deh, kalau gitu mungkin sekian dulu yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Jangan pernah bosan ya untuk ngedengerin setiap edisinya, karena ya pasti akan ada video-video baru dengan tema-tema pembahasan yang menarik untuk didengar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.